Kemudian Allah Subhanahu wa taala sebutkan, "Wa kadzalika auhayna ilaika ruham min amrina." Ma kunta tadri mal kitab walal iman walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasha'u min ibadina wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Dan demikianlah kami wahyukan kepadamu ya Muhammad. Ruh. Di sini Allah Azza wa Jalla namakan Al-Qur'an itu sebagai apa? Ruh. Ruham min amrina. Kami wahyukan kepadamu ya Muhammad nyawa. Dan sudah kita sebutkan sebelumnya bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tugas 3 malaikat yang semuanya itu berkaitan dengan kehidupan. Jibril berkaitan dengan kehidupan hati, dialah wahyu, ditugaskan oleh Allah Azza wa Jalla. Mikail, ya, dia ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hujan dan tanaman-tanaman. Ini berkaitan dengan kehidupan bumi. Israfil ditugaskan untuk meniup sangkakala. Ini berkaitan dengan kehidupan jasad kala di akhirat. Dan di sini yang dibawa oleh Jibril adalah Al-Quran. Maka dia kehidupan hati. Wa kadzalika auhayna ilaika ruham min amrina. Kami wahyukan kepada ruh Al-Quran dari perintah kami. Ma kunta tadri mal kitab. Sebelumnya engkau tidak tahu mengetahui apa itu Al-Quran dan apa itu iman. Walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasha'. Tetapi kami jadikan Al-Quran itu sebagai cahaya. Kami jadikan Al-Quran itu sebagai cahaya. Nahdi bihi man nasha'u min ibadina. Dengan itu kami memberikan tunjuk pada siapa yang kami kehendaki di antara hamba-hamba kami. Wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Dan sesungguhnya engkau benar-benar membimbing manusia ini kepada jalan yang lurus ya Muhammad. Kadzalika, demikianlah ketika kami wahyukan kepadamu, wahai para rasul, rasul-rasul sebelum Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Auhayna ilaika ruham min amrina. Dan kami wahyukan kepadamu ya Muhammad ruh dari kami, Al-Qur'anul Karim. Al-Qur'anul Karim dinamakan oleh Allah Azza wa Jalla menghidupkan jasad. Nah, Al-Quran ini menghidupkan hati. Dengannya akan menghidupkan masalah dunia, masalah. Karena di dalam Al-Quran penuh dengan kebaikan, penuh dengan ilmu. Al-Quran, kalam Allah Azza wa Jalla kepada Rasulnya dan kepada orang-orang. Tanpa ada sebab dari kita. Ma kunta tadri. Sebelum turunnya Al-Quran, engkau tidak tahu apa itu Al-Quran. Walal iman, tidak tahu. Engkau tidak punya berita tentang sebelumnya. Engkau tidak tahu apa itu, engkau tidak mengamalkan Subhanahu wa taala. Engkau itu ummi. Ya, enggak bisa mengerti. Maka datanglah Al-Qur'an kepadamu. Dijadikan dia nur nahdi bihi madina, sebagai cahaya. Dengannya kami hamba-hamba kami yang dikehendaki. Dijadikan sebagai di dalam gelapnya kesyirikan, gelapnya kekafiran, gelapnya bid'ah, gelapnya hawa nafsu. Dengan cahaya ini kita mengetahui hakikat segala sesuatu. Dan dengan cahaya ini manusia bisa mencari jalan yang lurus. Wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Dan sesungguhnya yang engkau Muhammad menjelaskan bagi manusia ini. Engkau yang menerangkan bagi manusia ini, engkau yang menganjurkan bagi manusia ini, engkau yang melarang dari lawan. Engkau yang menganjurkan manusia kepada hidayah, dan engkau melarang dari lawan dari hidayah. Engkau menakut-nakuti manusia dari kesesatan. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dia adalah pembawa hidayah. Tetapi yang memberikan orang hidayah itu hanya Allah Azza wa Jalla, yang dinamakan hidayah itu taufiq.
Itu petunjuk untuk memegang teguh kebenaran tersebut, mengikuti kebenaran tersebut, itu hanya di tangan Allah Azza wa Jalla. Adapun Nabi SAW, para ulama, para da'i ilallah, mereka membawa petunjuk, menunjuki umat mana itu tauhid, mana itu syirik, mana itu sunnah, mana itu bid'ah, mana itu taat, mana itu maksiat. Dan ini dinamakan hidayatul irsyad wal bayan. Hidayatul irsyad wal dalalah. Lalu dijelaskan berjalan yang mana? Siratillahi alladhi lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Ala ilallahi tasirul umur. Yaitu jalan Allah Subhanahu wa taala yang baginya apa yang di langit dan di bumi. Ketahuilah hanya kepada Allah dikembalikan segala perkara. Itu jalan yang ditunjuk oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jalan yang Allah Azza wa Jalla tunjuki, ridhai. Apa jalan yang diridhai oleh Allah Azza wa Jalla? Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam madina. Itulah jalan Islam. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim. Ya Allah, tunjuki kami jalan yang lurus. Jalan yang lurus yang mana? Itu jalan orang-orang telah diberikan kenikmatan oleh Allah Azza wa Jalla. Itu siapa? Wa may yuti'illaha war rasul. Itu orang-orang yang taat kepada Allah, taat kepada Rasul. Faulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin. Mereka akan bersama orang-orang telah diberikan kenikmatan oleh Allah dari kalangan para nabi, siddiqin, syuhada dan salihun. Nah, inilah dia dikatakan jalan yang lurus. Ya. Jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang Allah Azza wa Jalla terangkan dalam ayat yang lain, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu. Ini adalah jalanku yang lurus, maka ikutilah dia. Wala tattabi'us subul, jangan mengikuti jalan-jalan yang banyak. Jadi jalan Allah Azza wa Jalla yang hanya satu. Dan jalan Allah itu menyampaikan kita kepada Allah, menyampaikan kita kepada surga. Ala ilallahi tasirul umur, ketahuilah hanya kepada Allah kembalikan segala perkara. Perkara kebaikan dikembalikan kepada Allah, perkara keburukan dikembalikan kepada Allah. Allah yang akan membalasnya sesuai dengan amalan masing-masing. Baik yang dikerjakan di dunia ini sesuai dengan Allah kehendaki, baik didapatkan. Buruk yang dikerjakan oleh manusia ini sesuai dengan dilarang oleh Allah Azza wa Jalla, maka buruk yang akan didapatkan. Dengan demikian, itulah dia bagian akhir dari tafsir surat Asy-Syura. Walhamdulillahi awalan wa akhiran wa zahiran wa batina ala taysirihi wa tashilihi. Dan kita akan ambil beberapa fawaid dari beberapa ayat ini. Yang pertama, ayat ini menjelaskan bagaimana kaifiat diturunkannya wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, langsung Allah Azza wa Jalla berikan pada hati hambanya tanpa perantara dan tanpa berbicara, tetapi langsung dicampakkan, dimasukkan ke dalam hati hambanya. Yang kedua, Allah Azza wa Jalla langsung berbicara dengan hambanya tanpa perantara, tetapi dari belakang hijab, belakang tabir. Yang ketiga, melalui rasul para malaikat. Dan ini keumumannya. Entah malaikat itu dalam bentuk aslinya, itu Jibril, atau dia dalam bentuk yang lain dari bentuk manusia. Karena kalau datang dalam bentuk aslinya, ya, maka manusia tidak akan mampu berbicara dengannya. Yang kedua, Al-Quranul Karim adalah nyawanya hati kita. Dengan Al-Quranul Karim akan hidup hati yang mati ini, sebagaimana hidupnya jasad ini karena adanya ruh. Kemudian faedah berikutnya, Al-Quran adalah nur, cahaya. Dia yang akan menjadi pelita kita dalam kehidupan ini. Dengan Quran kita akan tahu mana turuqus sa'adah, jalan kebahagiaan, jalan keselamatan, dan mana pula jalan kesesatan. Semoga Allah Azza wa Jalla fahamkan kita Al-Quranul Karim. Sebagaimana doa Nabi SAW kepada sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, fahamkan Ibnu Abbas ini
tentang urusan agama, dan ajarkan dia tafsirul Qur'anul Azim. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla memberikan kita taufik, dan dengan izin Allah Azza wa Jalla pada kesempatan berikutnya akan kita ambil faidah-faidah dari tafsir surat berikutnya, yaitu suratu Az-Zukhruf insyaallah ta'ala. Akan kita ambil insyaallah tafsir dari suratu Az-Zukhruf. Wallahu ta'ala a'la wa alam. Wa sallallahu wasallam wa barak ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.